Jangan kamu demi membenarkan, cari pembenaran kamu bertakiyah. Selamat malam Bang Joel. Malam. Ya, silakan buka kamera Bang. Iyo. Mungkin Bang. Kok kamis? Ya, buka kamera Bang. Malu gitu, nggak usah dulu lah gitu. Kasih itu mengajarkan atau berbicara dengan benar dan jujur. Kalau kamu bohong, itu kamu tidak punya kasih. Ajaran itu, orang yang suka bohong itu dari setan. Ya, silakan buka kamera Bang. Nggak salah. Nah, di sini buka kamera Bang. Ya buka aja, nyalakan aja. Ya, silakan Bang. Merah mana nak? Sorry Mbak, agak gelap ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Ya itu ukurannya aja. Ada nggak mantap bawa? Kalau di sana juga. Nah, berisik. Kalau kamu punya kasih, ajaran kasih, kamu akan memberitakan kebenaran, bukan berbohong. Selamat malam, Pangarat Bebek. Selamat malam. Bisa buka kamera Bang? Silakan. Halo, selamat malam. Ya, silakan Abang, ada yang mau ditanyakan? Saya ingin menanyakan Tuhan orang Kristen YHWH ini apa ini? Itu nama Tuhan Yahweh Yeshua. Bukan Yesus. Ada bacanya YHWH, itu bacanya Yahweh atau Yehova, sama saja. Itu pronouns berdasarkan lidah bangsa. Tetapi kalau baca Yahweh atau Yehova juga sama saja ya, itu merujuk kepada Sang Pencipta. Maksud saya kok bukan Yesus. Yesus itu nama helenisasi, sedangkan nama aslinya adalah Yeshua. Nama aslinya? Iya. Tapi tadi saya pantau kalau orang menyebut Yesus, kenapa Mbak Mikana tidak terima? Bukan tidak terima, saya sudah tahu kebenaran. Kalau nama aslinya, nama yang sebenarnya adalah Yeshua. Sedangkan Yesus itu adalah nama buatan Yunani, nama buatan dunia. Karena Tuhan itu ketika mengutus malaikatnya menyampaikan kepada Miriam dan Yosef, nama yang disampaikan adalah Yeshua berdasarkan nama yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Tanakh, itu kitab Perjanjian Lama. Nah, apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, bahwa Yahweh itu adalah Yeshua, ketika dia datang ke dunia pasti dia disebut Yeshua, bukan jadi Yesus. Karena Yesus itu nggak ada artinya, sedangkan Yeshua artinya keselamatan. Nah, sesuai dengan Yahweh yang menyelamatkan umat manusia dengan darahnya sendiri, maka dia disebut Yeshua. Yahweh Yeshua, Yahweh penyelamat. Oh, berarti Yesus tidak ada artinya. Nggak ada Bang. Dalam bahasa Ibrani nggak ada artinya. Kalau Yeshua artinya adalah keselamatan, penyelamat. Nah, sedangkan Yahweh itu adalah penyelamat, keselamatan. Kalau Yesus itu tidak ada artinya berarti ya? Iya, kalau di Keluaran 14 ayat 13, Nabi Musa menuliskan di situ Yahweh Yeshua atau Yeshua Yahweh. Bukan Yesus Yahweh, tapi Yeshua Yahweh. Di Keluaran 14 ayat 13. Makanya ketika dia datang ke dunia, sudah pasti nama yang disampaikan malaikat kepada Miriam dan Yosef adalah Yeshua, bukan Yesus. Oh, bukan Yesus. Kalau Yesus dalam bahasa Ibrani, hurufnya terdiri dari Yod, Samek, Vav, Samek. Sedangkan Yeshua terdiri dari huruf Yod, Shin, Vav, Ain. Nah, jadi itu dua huruf yang berbeda.
Nah kita kan bukan buta huruf, kecuali dia buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya bisa saja dia jadi panggil namanya Yesus karena nggak bisa baca dan tulis. Berarti beda Yesus sama YHWH ini ya. Beda. Yahweh itu adalah Yesua, Bang. Karena Yahweh itu adalah penyelamat. Nah, Makanya berarti beda. Yesua itu kan namanya diganti menjadi Yesus. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, lebih bagus panggil nama aslinya, nama yang sebenarnya, begitu, Abang. Contoh ini, namamu siapa, Bang? Nama saya Alfon. Contoh gini, Bang. Gak usah lah ya. Presiden Joko Widodo. Ada yang manggil-manggil Mulyono, kan dibilang Mulyono namanya, padahal bukan itu namanya. Joko Widodo namanya. Nah, kalau kita sudah tahu yang benar namanya Joko Widodo, ya panggil namanya yang asli, bukan buat-buatan orang. Oh, namanya Mulyono entah apa, kan itu bukan namanya. Gitu, Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus itu nama aslinya Yesua, dia Tuhan, dia sang pencipta. Kalau Roh Kudus? Roh Kudus itu rohnya sendiri, saudaraku ya. Tolong Bang lihat ke kameranya, Bang, jangan Nggak jelas suaranya, masalahnya saya begini gitu. Oh ya udah, Bang. Nah, Oke, Bang ya, sekali lagi, loh, Yahweh Yesua itu adalah sang pencipta, dari mana sudah diajarkan di Kejadian sampai Wahyu. Oke, terima kasih. Kita ganti dulu sama yang lain ya. Tetap semangat. ya. Ntar dulu dong. Lah kok beta kali kamu di atas? Dulu dong. Kita ingin membedakan, kita ingin mempersamakan dulu. Mau mempersamakan sama siapa, Bang? Cita. Hmm. Tuhan Yesus itu bukan YHWH ini deh, bukan. Tuhan Yesus itu nama aslinya Yesua, Abang. Dari tadi kamu nggak nanggap-nanggap juga ya? Oke, selesai ya. Terus Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu rohnya sendiri. Berarti bukan Tuhan roh itu. Karena eksistensi atau wujud Yahweh Yesua adalah roh yang berkuasa. Dia adalah Roh Kudus. Kenapa disebut kudus? Karena hanya dia yang kudus, Bang. Hanya dia yang suci. Hanya dia yang agung, yang mulia. Ya. Tidak ada selain dia. Berarti kan kalau roh itu kan tidak bisa kelihatan kalau roh itu. Oh, betul sekali. Makanya di 1 Timotius 6 ayat 16, Tapi bukan Tuhan. Tuhan Roh itu bukan tidak Tuhan. bisa kelihatan. Tapi roh Tuhan ada di mana-mana. Dan Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada juga di dalam hatiku. Terus Allah Bapa itu siapa? Oh, itu nama sesembahan penduduk negeri Mekah Bang Sarap. Kok lo pula? Yesus, YHWH, Roh Kudus, Allah Bapa, kok banyak sekali, bingung saya ini. Oke, begini, Bang. Memang kalau terjemahan Elai ini ada di sini Allah Bapa. Nah, itu bukan terjemahan yang benar, mohon maaf ya. Terjemahan yang benar itu Elohim Bapa. Karena karena tadi Allah itu nama sesembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab. Nah, sementara Bapa Yahweh melarang tidak boleh sembah itu, nggak boleh panggil itu. Keluaran 23:13, Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Karena saya mengikuti kehendak Elohim, maka saya tidak mau lagi panggil-panggil dan sembah itu, Bang, dalam doaku, dalam pujian lagu-lagu, ya dalam lagu pujian. Karena saya mengikuti kehendak Bapa yang Maha Kuasa. Di mana Allah itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab. Dan Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 29 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yahweh Yesua Hamasya Elohim yang Esa melarang nggak boleh panggil sembah dan mengikuti itu, Bang. Saya tidak pernah menyebut Allah. Saya ini menyebut Yesus, YHWH, sama Roh Kudus, sama Allah Bapa. Itu yang saya mau sebut ini. Ini Nah, kan saya kasih tahu, Bang. Ini kan satu ini. Ya, makanya dengar dulu. Yesus Kristus nama aslinya Yesua Hamasya. Nah, kalau kamu sudah tahu kebenaran, nama aslinya adalah Yesua,
Lebih bagus panggil nama aslinya, nama yang sebenarnya. Karena Yesus Kristus itu nama buatan Yunani. Oh, berarti yang tahun lalu yang dipanggil Yesus Yesus itu berarti palsu berarti ya? Itu namanya diganti, Bang. Tapi Oh, diganti, boleh berganti-ganti nama Tuhan berarti ya? karena gini, sebentar saya minum dulu ya. Gatal tenggorokan saya ya. Ya. Oke, gini Bang. Saya kasih tahu sama kamu. Hanya kitab suci dari Israel inilah firman Yahweh Yeshua HaMashiach. Ketika diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini, nama Yahweh Yeshua diganti. Kenapa? Karena Bapak Yahweh sudah menubuatkan di Yeremia 20. Jangan goyang-goyang, Bang. Sorry. Iya, karena TikTok ini sensitif. Nanti dipikir TikTok kamu melakukan perbuatan orang dewasa. Ya, harus tahu panduan komunitas. Ampun. Ya, dengar Bang ya. Ya. Saya kasih tahu sama kalian semua ya, para penduduk bumi yang baik hati. Kenapa? Ketika kitab suci dari Israel ini, hanya ini, ketika diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini, para penerjemah mengganti nama Yahweh Yeshua. Itu menggenapi nubuatan di Yeremia 23-27. Bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi berhala. Bumi ini sudah terkutuk oleh dosa Adam. Dan bumi ini dikuasai oleh setan. Nah, setan itu adalah malaikat yang jatuh. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Hilal bin Sahah, yaitu malaikat yang jatuh, dia pernah tinggal di surga, Bang. Jadi dia tahu siapa sang pencipta. Dia tahu siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, yaitu Yahweh Yeshua. Makanya ketika para penerjemah ya, mereka ambil firman Bapa yang ditulis oleh nabi-nabi dan rasul. Tapi mereka mengganti namanya. Karena mereka bilang gini, oh enggak apa-apa, nama Yahweh diganti menjadi Tuhan dan Allah. Oh enggak apa-apa, nama Yeshua HaMashiach diganti menjadi Yesus Kristus. Dia enggak sadar, dia sudah dipengaruhi oleh roh kegelapan. Karena apa? Roh kegelapan itu setan nggak mau kalau nama Yahweh Yeshua itu dimasukkan ke seluruh dunia supaya seluruh dunia datang kepadanya. Karena apa? Setan, malaikat yang jatuh, dia pernah tinggal di surga. Dia pernah tinggal di surga dan dia tahu siapa Tuhan sang pencipta. Makanya mereka, ya setan itu menghasut, menyesatkan para penerjemah. Udah nggak apa-apa, ganti aja namanya, sama aja podo ae. Katanya gitu ya kan? Padahal dia nggak sadar kalau dia sudah dipengaruhi roh kegelapan. Tapi kalau buku dongeng, ya, coba kalau buku dongeng mau diterjemahkan ke berbagai bahasa apapun, nama tokoh dongeng itu selalu sama. Kenapa? Ngapain setan malaikat yang jatuh berusaha menyesatkan itu? Sudah tersesat cuma dongeng. Nah begitu saudaraku ya, hendaklah kalian berhikmat. Biarlah yang mendengar, yang mengerti. Kenapa Yahweh Yeshua namanya diganti sama dunia? Karena mereka lebih mengikuti keinginan si Satan supaya mengganti nama ini. Makanya kalau saya beritakan nama ini di sini, banyak orang kejang-kejang dan panik. Karena roh kegelapan pasti nggak suka nama yang kudus ini. Dan juga sudah dinubuatkan kalau orang-orang Yunani itu, pemahaman Yunani itu akan melekat mendarah daging bagi anak-anak Yunani, yaitu di Zakaria 9 ayat 13 ya. Oh, udah dikasih ngomong kita Mbak Mikana. Kasih Sabar ngomong. Bang, di sini edukasi Bang kepada para penduduk bumi yang menyaksikan live ini. Ya dong. Tapi kan Bapak juga, bentar sekali lagi. Bapak juga menubuatkan Jevanya 3 ayat 9. Satu lagi Bang, tanggung ya. Bapak juga menubuatkan Jevanya 3 ayat 9. Silakan nanti cek bahasa aslinya. Tetapi sesudah itu, bangsa-bangsa akan dibersihkan mulut dan bibirnya, dan kembali memanggil nama Yahweh, dan melayaninya bahu-membahu. Makanya sekarang Jevanya 3:9 ini sudah digenapi di zaman ini. Selama 17 abad namanya mau dikaburkan dunia. Tetapi sehebat apapun kuasa si setan, kuasa dunia untuk melenyapkan nama ini tidak akan pernah bisa.
Karena apa? Ini Yahweh Yeshua itu nama Tuhan yang sejati. Nama Tuhan Sang Pencipta yang berkuasa di alam semesta ini. Sehingga di zaman sekarang sudah banyak yang tahu nama aslinya. Kalau firman Bapa itu memang gak akan pernah berubah. Karena itu juga janjinya. Di Matius 25, Matai 25 ayat 20, Matai 24 ayat 35. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku, perkataanku tidak akan pernah lenyap. Makanya ini mau LAI sama ILT 3 atau ILT 4 atau sama di sini kitab Torah yang berbahasa Ibrani ini. Firman-firman Bapa, perkataan-perkataan Bapa itu sama. Makna dan intinya sama. Yang membedakan apa? Di sini malah mengganti nama Yahweh menjadi Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Nah, sementara di sini namanya Yahweh Yeshua, bukan ilah bangsa Arab. Siapa yang berubahnya? Itu tadi para dunia. Dunia yang menerjemahkan itu. Oh, dunia. Ya iyalah, kan LA itu kan bukan penulis kitab suci, mereka penerjemah saja. Tapi kalau original teksnya nggak pernah berubah, saudara. Namanya tetap di sini YHWH Yeshua. Coba saya tanya satu lagi Mbak Midana. Kitabnya orang Kristen kok ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Kalau di Islam itu tidak ada baru, tidak ada lama. Dari lama sampai sekarang nih ya tetap sama, tidak ada perubahan. Tapi isi kitabmu banyak membahas kitab suci ini. Oh ya enggak lah, ya kitab situ itulah yang membahas kitab suci. Kebalik. Kok kebalik pula? Kan yang pertama muncul kan kitab suci ini. Lalu kenapa kitabmu membahas isi kitab suci ini? Buktinya Yesus menjadi YHWH. Kok berubah-berubah? Kalau Quran tidak ada perubahan, tidak ada. Oh alah. Dari tadi memang nggak nyambung kepada ini, nggak nyimak dia. Kenapa hanya kitab suci dari Israel itu ketika diterjemahkan ke berbagai bahasa nama Yahweh Yeshua diganti namanya menjadi Tuhan lah, Allah lah, Kurios lah, Yesus lah. Karena kan itu menggenapi nubuatan Yeremia 23-27. Tapi kalau buku di Islam itu tidak ada perubahan. Aduh dia dengar dulu. Kalau buku dongeng mau diterjemahkan ke berbagai bahasa apapun, nama tokoh dongeng di situ tetap sama karena itu cuma dongeng. Karena apa? Setan nggak tertarik mengubah itu karena setan tahu siapa Tuhan yang benar. Karena setan itu malaikat, dia pernah tinggal di surga. Tapi kan dia sudah diusir oleh Bapa Yahweh. Jadi setan itu tahu siapa Tuhan yang benar itu. Karena dia pernah tinggal di surga, saudaraku. Setan itu malaikat yang jatuh. Makanya yang penanya tadi dia nggak nyambung, nggak nyimak. Itulah kenapa saya sangat percaya Yahweh Yeshua Mesias. Setan kan berusaha menyesatkan kebenaran, ya kan? Kalau bukan kebenaran, isinya penyesatan semua. Setan nggak berusaha menyesatkan itu, sudah tersesat. Makanya nama tokoh tersesat di situ nggak akan pernah berubah dimanapun. Kenapa nama Yahweh Yeshua ketika diterjemahkan ke berbagai bahasa, firman Bapa tetap sama? Karena apa? Itu janji Bapa, tidak akan pernah siapapun yang bisa melenyapkan perkataannya. Tapi namanya juga pernah dinubuatkan, akan ada yang merancang melupakan namaku demi berhala. Nah datanglah para penerjemah malah mengganti nama Yahweh menjadi nama berhala. Sungguh terlalu. Mereka mengambil bagian dalam penggenapan nubuatan Yeremia 23-27. Nah kalau kita orang yang sudah mengetahui kebenaran, janganlah kita ikut mengambil bagian di nubuatan itu. Kita mengambil bagian di Zefanya 3 ayat 9. Memanggil kepada namanya yang kudus dan melayaninya dengan bahu-membahu. Udah dikasih tahu kalau tokoh dongeng diterjemahkan ke berbagai bahasa apapun, nama tokoh dongeng di situ selalu tetap sama. Setan nggak berusaha mengganti nama itu. Kenapa? Itu cuma dongeng. Selamat malam, Novel Elsa. Iya Bunda sayang. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengingatkan. Soal ibu-ibu tadi loh. Ya kenapa Bunda? Sholat. Kalau setahu aku tuh yang penting niat
niat dalam hati sholat itu boleh. Agama kakak apa? Islam. Nah kata Muslim. dia dalam sholat, ya sholat 5 waktu, boleh katanya berbahasa Indonesia. Yang penting tuh niatnya, niat. Kan Iya. kita kalau berjamaahnya, Katanya boleh niat hati menggunakan bahasa Indonesia. hati niat sholat. Iya, Allah juga tahu, boleh. Iya, terus kenapa Tahu kalau kita aku. dengar azan nggak bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab? Iya, azan iya, nggak ada. Ya iyalah, yang kita dengar azan berbahasa Arab semua, nggak ada Ya, bahasa tapi kan Indonesia. namanya kalau sholat itu kan ya panggilan kebaikan, yang penting Nggak, kan yang niat jujur hati. lah kakak. Niat dalam Katanya hati kan kita sholat. bahasa itu dipermudah berdasarkan bahasa di mana kamu tinggal. Nah kita kan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Berarti kalau sholat kalian 5 waktu, yang azan kita dengar itu boleh dong diganti mulai sekarang jadi bahasa Indonesia. Kalau soal itu nggak boleh kalau itu. Nah itu dia. Maksudnya kalau kita mau sholat, Katanya tadi boleh kata kakak itu. Terus kakak bilang nggak boleh. yang penting Jadi kan mana yang niat benar sholatnya nih? kita- Ya ini bukan masalah Yang niat, penting niat tapi hati menggunakan sholat. bahasa apa yang boleh. Bolehkah jadi bahasa Indonesia, nggak boleh digunakan lagi bahasa Arab karena kita bukan orang Arab. Oke lah, oke. Nah, Terus kakak Mikana ini nih sebenarnya agamanya apa? di KTP saya Kristen kakak sayang. Tapi kakak Mikana kitabnya merekrut semua ya, Zabur, Injil itu. Setahu aku ya kak, waktu sekolah itu Merekrut. nggak ada loh YHWH. Di dalam bahasa aslinya, Tuhan YHWH nggak ada. bahasa Ibraninya ada kakak sayang. YHWH, Yod Yevave ada. Tempat ibadah kakak di mana? Gereja? Kalau saya gereja misianik yaitu GPF. Jadi gini Ya kakak, udah, kalau di bagus. dalam kitab Taurat ini, ya, yang bahasa asli, di sini ada namanya Yahweh Yeshua. Keluaran 14 ayat 13 ada di situ, Yeshua Yahweh. Ada. Nah, Karena aku baru tahu ini nama Tuhan kakak kayak gini. oke, saya tunjukkan Kirain dulu kakak ya. agamanya legal. Isinya sama, yang di dalam kitab digital juga sama, yang di sini sama isinya kakak, tidak beda, sama. Di sini juga terjemahannya itu udah sesuai dengan bahasa aslinya yang ini. Sama kakak sayang. Nah kalau kakak itu mungkin baca terjemahan LAI. Kalau LAI itu memang membuat nama Yahweh itu di belakang kamus, tapi mengganti namanya menjadi Tuhan dan Allah. Padahal Allah itu nama diri, sesembahan agama Islam. Padahal nggak boleh itu ganti namanya jadi Allah. Itu justru penghujatan kakak. Menurut firman Yahweh penghujatan kalau mengganti namanya menjadi Allah. Nah kalau dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani kakak, bahasa aslinya, di situ ada namanya Yeshua Yahweh. Ada kakak sayang. Oke, ini dia. Ya, saya kebelakangkan dulu. Aduh, ini berat. Soalnya berat kitabnya. Ini kakak, ini keluaran Shemot, kitab Shemot 14 ayat 13. Nah, di sini ada namanya Yeshua Balik. Yahweh. Ada. Ada. Kebalik ya. itu. Bukan kebalik, ini kan tulisan bahasa Ibrani, original teks. Oh iya. Iya, Yeshua Yahweh. Nah, Yod He Vav He ada nih ya. Tuh. Ada kata yang berbahasa Ibrani original teksnya. Yod He Vav He. Ya. Yeshua Yahweh. Ada kakak sayang.
Haleluya, haleluya. Karena setahu aku baru dengar ini dari dulu. Ya. Nggak pernah ya, setahu aku Yesus sama itu. Di sini memberitakan kebenaran kakak sayang. Kebenarannya Yahweh Yeshua lah namanya. Bukan Kurios Yesus Kristus. Kurios Yesus Kristus itu nama buatan Yunani. Berarti beda ya sama Kristen itu. Kalau firman Bapa Beda. sama, cuman di beda nama saja. Nah, kalau kita kan sudah tahu kebenaran, kembali kepada nama yang Cara asli. ibadahnya juga sama. Sama. Cara ibadahnya sama. Iya, sama mengikuti perintah dalam kitab suci ini juga. Diperintahkan bernyanyi, bermain musik, menari, dan berdoa, mengangkat tangan juga boleh, melipat tangan juga boleh, sujud juga boleh. Ya, karena ketika menyembah Bapa Yahweh Yeshua Masih itu tidak monoton, tidak hanya satu gerakan. Joget-joget, yang penting ada aturannya, bukan kayak kesurupan gitu, nggak boleh, itu nggak menghormati. Ya, tapi kok itu maksudnya kalau kita soal apa sih namanya menyembah Tuhan kok berjoget? Nabi Daud, nabimu kan Daud. Daud itu menari memuji memuliakan Yahweh Yeshua Masih. Nah, dia tuh menyembah Nabi Yahweh kakak bukan sama menyembah nabi Allah. aku sama loh. Lah ya aku dengar-dengar tadi nabi kakak sama nabi aku sama. Kamu kan mengakui ada 25 nabi. Sejarahnya pun sama. Sejarahnya pun sama. Nggak dengar dulu kakak, kamu kan mengimani banyak nabi kan? Termasuk 25 nabi. Nah, Iya. 25 nabi itu sudah ada, yaitu Musa, Yunus, Yakub, Ishak, Daud, Ilyas. Sulaiman, ya, Ya. Ilyas, dan juga Zakaria, Yahya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan orang Israel semua, Kak. Apa iya? Ya iyalah. Ya dulu adanya di Israel. Dulu iya. Dulu Iya, orang mereka Israel, itu tapi banyak kan dia- Israel. Dan faktanya, kalian mengakui mereka nabimu, diutus oleh sesembahanmu, tapi faktanya, mereka menulis kitab suci ini, kakak sayang. Mereka sembah Yahweh yang adalah Yeshua, bukan sembah Allah. Itu faktanya, kakak sayang. Itu kebenaran. Nabi Musa, Zakaria, Yunus, Daud, Sulaiman, mereka itu sembah Yahweh yang adalah Yeshua, Elohim yang Esa, bukan sembah Allah. Justru dilarang untuk menyembah ilah bangsa lain, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Yaitu di Ulangan 6 ayat 14-15. Ya, begitu kakak sayangnya. Kok bisa ya? Ya iyalah. Yaudah, makasih ya. Ya, itu berdasarkan apa yang dituliskan nabi-nabi tersebut. Ya, terima kasih. Semangat. Ya. Iya, Bunda sayang ya, terima kasih sudah mengingatkan. Kita angkat dulu si cantik ini. Selamat malam, Ani. Selamat malam. Bisa buka kamera, kakak? Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kakak sayang. Kak, maaf ya kami karena Iya. tujuan kita itu kan sama ya. Oh, emang kakak tujuannya Tujuan kemana? kita kan sama ya. Kalau tujuan saya ke surganya Ke Tuhan Yesus Masia, Allah tujuannya Subhanahu ke wa sana Ta'ala. juga. Aduh, mohon maaf dengan segala hormat, tujuan saya bukan ke situ. Bukan. Ya berarti kan tujuan kita Tapi beda dong. cuman beda nama doang, Kak. Cuman beda nama doang. Tujuan kita itu sama. Ke satu itu cuman beda nama doang. Kakak sayang, Keluaran 3:15, Bapak Yahweh berfirman, namanya untuk selama-lamanya. Dan Amos 4 ayat 13, dia adalah Yahweh Elohim semesta alam, tidak pernah menjadi Allah. Dan tidak boleh menyamakan dia dengan Allah. Bahkan Bapak Yahweh melarang gak boleh sembah Allah.
Itu faktanya. Masa Iya. tujuan kita sama? Iya. Cuma Kecuali kamu menyembah Tuhan Yesus Hamasiah, baru tujuan kita sama. enggak, saya menyembah Allah saya. Nah, berarti tujuan kita nggak sama. Sedangkan Tujuan kamu, kita itu sama, Kak. Tujuan kita itu sama satu kan. nah, kemana Tujuan tujuanmu kita itu rupanya, sama Kakak? satu. Jawab dulu, tujuanmu Cuma kemana? yang apa? Ke Allah. Nah, saya tidak menyembah Allah. Kami dilarang untuk menyembah itu. Karena kalau kami Pencipta sembah segalanya Allah, itu kami pasti hanya dimasoi. milik Allah. Iya, makanya Iya. Kakak nggak sama kakak sayang. Tujuan kita itu sama, cuman yang beribadahnya itu kita yang berbeda, Kak. Loh, Kita sedangkan itu kamu di ke Muslim, surganya, Kakak itu yang di Kak, di surga kalian kan disediakan 70 bidadari. ya. Nah, kalian juga katanya masuk neraka dulu, dicuci di neraka. Ya, gimana amal perbuatan kita ya? Nah, itu dia nggak sama kakak. Tuhan Yesus Hamasiah berjanji Kalau tidak akan misalkan pernah amal- membuat umatnya masuk neraka dulu baru masuk surga. Karena apa? Neraka itu kekal. Sekali masuk ke sana di situ selama-lamanya. Makanya Yahweh berfirman di Wahyu 20:10, Iya. nabi false dan antek-anteknya dicampakkan ke dalam neraka di situ selama-lamanya, tidak akan pernah bisa keluar lagi. Makanya penghakiman terakhir itu adanya di hari kiamat. Iya. Nah, terus di surganya Tuhan Yesus Hamasiah tidak ada disediakan Sesuai 70 bidadari. amal perbuatan kita. Kalau misalkan agama Islam, kalau di neraka dulu itu sesuai amal perbuatan kita di dunia. Kalau misalkan amal perbuatan kita di dunia itu lebih ke ibadah, itu tidak bakal lama, Kak. Kalau misalkan di dunia kita itu perbuatannya yang jelek-jelek itu pasti bakal lama di neraka. Karena Allah itu maha adil, Kak. Karena Allah itu maha adil, maha pencipta, maha segala-galanya. Itulah kakak. Jadi tidak langsung memasukkan ke surga dan tidak langsung memasukkan ke neraka. Kakak, makanya kita itu berbeda, nggak sama tujuannya. Kalau kalian itu masuk neraka dulu. Nah, sedangkan Tuhan kita Yesus sama, Hamasiah, tujuan kita itu kok sama, masa banget sih ini? mencari tujuan kita itu sama kami, karena cuman ya yang berbedanya itu namanya ini apa ini YHWH, saya nggak ngerti itu. ya justru makanya kamu nggak ngerti. Bapak Yahweh Yesus Hamasiah tidak pernah Kalau mengajarkan. misalkan- Dengar dulu kakak, dengar dulu Kalau kakak. agama kita itu dihisab dulu, Kak, dihisab dulu ya, amal perbuatan kita ini ya, dipertimbangkan nih mana yang lebih besar, mana yang lebih rendah gitu amal perbuatan kita. Nah, di situ ya katanya ya. Jangan goyang-goyang Ini- kameranya kakak. Gini Ya. kakak ya, dengar ya kakak. Ya kan, dengar tujuan dengar kita kakak. sama. Kakak dengar. Kita- Kakak dengar. Nggak pernah tujuan saya dengan kamu sama selama kamu menyembah ilah bangsa Arab. Karena Yahweh Yesus tadi Hamasiah, dengar dulu kakak, dengar dulu kakak, dengar dulu kakak. Yahweh Yesus Hamasiah tidak pernah mengajarkan bahwa manusia ini akan masuk neraka dulu, dicuci, baru masuk surga. Tidak pernah. Karena apa? Neraka itu kekal, surga itu kekal. Sekali masuk ke sana di situ selama-lamanya. Dengar dulu, dengar dulu kakak, dengar dulu melakukan kakak. hal yang buruk Dengar dulu. Dengar. tidak dosa. Dengarlah ya. Makanya di Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kejahatan, dan juga Wahyu 12:10, nabi palsu dan juga antek-anteknya itu dicampakkan ke dalam lautan dan api, yaitu neraka. Di situ selama-lamanya, tersiksa selama-lamanya. Di sanalah terdapat kertak gigi dan ratapan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah, yang diselamatkan oleh kasih karunia keselamatan di atas kayu salib,
yang sungguh-sungguh percaya dan tak setia kepadanya diberikan mahkota kehidupan. Karena neraka itu kekal. Sekali orang masuk ke sana, di situ Tunggu dulu, selamanya. Dan juga Kalau di Yahweh agama Yeshua Kakak- HaMashiach, dengar dulu kakak. Yahweh Yeshua HaMashiach tidak pernah mengajarkan di surga disediakan 72 bidadari. Karena bidadari itu nggak ada. Lagi pula surga itu kudus, nggak akan mungkin disediakan di sana untuk lagi bersama laki-laki. Ya. Jadi nggak Giliran sama ya. kakak saya, jangan paksakan Giliran ya. sama dari tadi, paksakan sama. Berarti kalau di misal kalaunya di agama mereka kalau berbuat dosa itu nggak bakalan dosa, langsung masuk surga gitu. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Langsung. Roma 3:23. Loh, kalau dia berbuat dosa dia pasti dapat penghukuman. Kalau dia tidak bertobat datang kepada Tuhan Yesus HaMashiach dan mengakui segala dosa-dosanya, ya dia diampuni. Pasti dapat. Mohon maaf ini jaringannya putus-putus kakak sayang. Mohon maaf ya. Putus-putus. Nah, kalau di dalam kitab suci ini diajarkan kakak, orang yang berdosa ya tentu masuk ke neraka. Tetapi kalau kamu bertobat datang kepada Tuhan Yesus HaMashiach minta ampun, nah dosa-dosamu yang kamu lakukan di masa lampau itu akan kamu terima selama kamu di dunia. Tapi supaya kamu bisa layak masuk surga, dosa-dosamu yang tetap ada itu harus dihapus dengan darah Yesus HaMashiach supaya kamu layak masuk surga. Karena semua manusia di dunia ini pasti berdosa, nggak ada yang tidak berdosa kakak sayang. Tetapi bagaimana supaya kita bisa layak masuk surga? Itu baru dihapus dengan darah Yesus HaMashiach apabila kamu percaya. Tapi kalau kamu nggak percaya kepada penebusan di atas kayu salib, bahwa darah Yesus HaMashiach akan menyucikan segala dosa-dosamu, maka kamu akan masuk neraka. Tapi kalau kamu percaya bahwa darah Yesus HaMashiach telah menghapus dosa-dosamu, maka kamu bisa masuk surga. Karena kalau tidak pernah ada penebusan di atas kayu salib, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, saudara. Sebab apa? Semua manusia itu berdosa, nggak ada yang nggak berdosa. Satu dosa saja kamu lakukan sudah bisa membuat kamu terbakar di neraka loh. Apalagi setiap hari kamu berdosa, ya. Dosamu sebesar gunung lagi. Cemana kamu bisa layak masuk surga? Nah, supaya kita bisa masuk surga itu dihapus dengan darah Yesus HaMashiach. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, sudah diampuni, Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, jangan lagi berbuat dosa. Hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam kekudusan, sebagaimana para rasul hidup dalam kekudusan. Karena para rasul itu, Rasul Paulus, Rasul Kefa, mereka hidup dalam kekudusan, saudaraku. Mereka tidak melakukan lagi yang sembarangan seperti syirik, dengki, membumbun. Makanya para rasul itu ketika memberitakan Injil nggak pernah membawa pedang. Mereka membawa damai sejahtera dari Tuhan Yesus HaMashiach, bahkan mereka melakukan mukjizat. Para rasul juga banyak yang hidup dalam selibat, yaitu tidak menikah, karena mereka mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi tidak pernah ada nabi dan rasul sampai nikah sana sini, apalagi sampai menggauli bocil. Karena di zaman sekarang ini banyak kali berita berseliweran adalah anak-anak yang diitunya, Tuhan kasihan. Nah, makanya Rabi Saul mengajarkan kepada kita ikut teladannya. Oke teman-teman ya. Kata Aldo host nomor 6. Apa sih nomor 6? Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bunda Seri Hussein yang sudah mengingatkan. Ya Bunda sayang, ini mau istirahat. Terima kasih Kak Chloe Angel, Peser Arjuna. Terima kasih semua teman-teman ya. Oke, sebelum mengakhiri live ini, saya mau kesaksian nih. Oh iya, si Koko ini mau kesaksian katanya. Mana dia?
Mau kesaksian apa? Oke, kita naikkan dulu ya Bunda ya. Mau kesaksian katanya si Koko. Apakah dia masih menyembah ilah bangsa Arab ini? Shalom Mikana. Yang kemarin dilarang oleh Yahweh Yeshua Hamasiah? Waalaikumsalam. Bagaimana Bang? Koko. Mikana. Silakan buka kamera. Sudah berapa ya? Sudah hampir seminggu lebih ya. Terakhir kamu suruh saya jangan menyebut nama Tuhan orang Arab itu, saya udah nggak sebutin. Mau nggak mau saya ikutin petunjuk kamu deh, karena saya belajar lagi seperti apa. Oh, haleluya, haleluya. Karena akan terjadi bagimu saudaraku. Bagaimana saudaraku? jadi gini, saya mau belajar taat. Jadi penyebutan nama ilah bangsa Arab itu saya udah nggak sebut lagi. Saya mulai dari Tuhan, minimal saya Tuhan lah. Kalau nggak Yahweh atau Yeshua apa? Hamasiah. Ya, Yeshua Hamasiah. Tapi Yesus Kristus, Tuhan Yesus nggak apa-apa toh, menyebutan nama Tuhan Yesus nggak apa-apa kan? Kan bukan itu nama yang dinyatakan dari surga. Di dalam Berarti kitab Tanak tidak Yesus ada nama Kristus juga Yesus, nggak boleh ya? tapi Yeshua. Yesus Kristus juga nggak ya? Jadi Yeshua Hamasiah gitu ya? Menurut firman Tuhan harus dikuduskan namanya. Cara menguduskan namanya, panggil namanya yang benar. Panggil nama yang sebenarnya dinyatakan oleh Tuhan itu sendiri. Ngapain kamu Saya panggil baru nama coba. buatan dunia? Saya baru coba nggak menyebut yang 5 huruf itu aja sih Mikana. Kalau penyebutan Yesus masih saya pakai untuk kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman satu komunitas gitu. Ya gini ya Abang ya. Abang kan sudah tahu kebenaran. Ikutilah kehendak Tuhan Yesus Hamasiah menguduskan namanya. Tapi sudah Menguduskan bagus namanya. saudaraku ya. Saya cuma coba nggak menyebut nama asing ilah bangsa asing itu aja. Selebihnya saya masih pakai yang cara lama. Saya juga lagi coba itu kan saya udah download tuh yang bahasa Yang ketiga, yang ketiga ya, versi ketiga ya. Ya saya Bagus. mulai download itu, paling saya pelajari itu loh Mikana. Bagus. Kamu jangan marah-marah dulu Mikana, nanti cepat tua. Mana ada saya marah, Slow saya lah. hanya tegas dan lugas. Selalu lah, kita sama-sama orang Jangan Medan. framing Bang, jangan fitnah. Saya tidak marah. Jangan Slow framing, lah. jangan fitnah. Saya hanya tegas dan lugas. Mikana, setelah tahap selanjutnya apalagi Mikana, cuma hanya ganti nama aja kan Mikana kan? Iya, kalau Penyebutan itu isi, tidak saya sebutin itu aja kan? karena gini ya, Bapak Yahweh Yesus Hamasiah berjanji, dia berfirman, karena firmannya itu ya dan amin. Apa yang dia firmankan pasti terjadi. Nah, dia berfirman di Matius 24 ayat 35. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firman itu perkataanku tidak akan pernah lenyap. Itulah kenapa kalau kitab suci ini diterjemahkan ke berbagai bahasa apapun, firman-firman Bapa itu inti dan maknanya sama, saudara. Walaupun ada terjemahan yang agak sedikit gitu, tapi makna dan intinya selalu sama. Ya, apalagi kalau kita cek di dalam naskah Ibrani kuno itu sama. Makanya ini ya, ini kan yang berbahasa Ibrani. Yang di dalam kitab suci yang adalah aplikasi di sini itu sama isinya, saudaraku. Cuman kan Bahasa Ibrani terjemahan lain itu nama YHWH Yeshua diganti. Nah, seharusnya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, jadi tetap aja ya penyebutan nama Iya. itu tetap. Yang Yahweh lain boleh Yeshua. digantilah gitu ya. Iya. Karena itu Yahweh Yeshua Elohim. karena itu tertuju kepada Sang Bapa atau Tuhan pencipta langit dan bumi gitu ya. Kalau Adonai bisa diterjemahkan, Adonai itu artinya Tuhan. Tuhan Adonai El Shaddai. El Sorry, Shaddai. Yehova. Yehova, Yahweh itu sama, itu nama diri. Jadi kalau misalnya berarti kalau saksi-saksi Yehova nggak sesat dong, saksi-saksi Tuhan dong, bisa diartikan seperti itu kan? Makanya gini ya, saksi-saksi Yehova, aku memang bukan saksi-saksi Yehova. Kita janganlah mudah menyesatkan orang lain. Iya benar, Ya kan? saya setuju. Kenapa? Kita jangan menghakimi, benar. Saya setuju sama kamu Mikana. Baru kali ini saya setuju sama kamu.
Udah Wah, dua ada berarti yang yang saya lain nggak setuju. setuju ya? Udah dua. Sudah dua. Coba gini ya. Sudah yang setuju. Iya. Coba ya, gini, kita harus netral dan nggak boleh menghakimi. Benar. Kenapa ketika Yes. saksi-saksi Yehova, mulut kalian dengan gercep sekali, dengan lancang, kamu sesat, kamu Menghakimi. bidat. Nah, kenapa ke agama mayoritas di Indonesia kamu nggak berani mengatakan itu? Iya. Padahal mereka ada menghasilkan buah roh loh. Mereka menghasilkan buah loh. Iya. Mereka ada buahnya juga loh. Jadi, nggak boleh bilang orang sesat. iya betul. Karena hakim adil itu hanya Tuhan Yesus HaMashiach. Yes. Tugas kita Betul. hanya memberitakan apa yang tertulis dalam kitab suci, memasyurkan nama Yahweh Yesus HaMashiach. Selebihnya biarlah Ruach HaKodes yang berkarya, yang bekerja. Nah, Betul. jangan mudah kita mengatakan orang lain, kamu bidat, kamu sesat. Iya. Benar. Siapapun Benar. itu. Benar. Lebih bagus kamu beritakan kebenaran. Biarlah kebenaran itu Iya, benar. memerdekakan kamu. Makanya saya, Yes, amin. ya, hanya sekali pernah saya ingat saksi-saksi Yehova sesat. Saya ingat pernah saya bilang itu, saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Bukan tugas saya bilang seperti itu. Ya, walaupun saya iman saya bukan saksi-saksi Yehova. Nah, saksi-saksi Yehova, mereka menyebut nama Bapa benar Yehova atau Yahweh atau Yehova kan? Cuman kan iman mereka itu tidak mengimani bahwa Yesus Yahweh itu itu, Tuhan. Yehova itu adalah Yesua. Ya, mungkin Nah, itu juga karena hanya sebuah sedikit salah paham aja. Tapi toh mereka kan juga percaya sama Tuhan kan? Dan lagi pula dalam terjemahan kitab yang dipegang saksi-saksi Yehova di Indonesia masih mencatut nama ilah bangsa Arab, yaitu Allah. Oh, iya. Nah, Benar Mikana. jadi tugas kita Berarti- hanya memberitakan saudaraku ya, biar orang tahu Mikana. kebenaran. Gimana Sering bang? kan kita misalnya ketika seseorang udah dijemput ajal, di nisannya tertulis kata-kata yang sangat indah banget. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Nah, saya bingung. Kalau misalnya ada satu orang lahir kayak kita lah, orang Medan lah, misalnya orang Batak gitu, lahir dari Kristen, tapi hidupnya nggak benar, mau mabukan, matinya ketabrak mobil. Pantaskah dia menggunakan kalimat seperti itu? Timotius 4 itu? Gimana tadi di kecelakaan? Kadang Karena- lucu kan, di dalam firman kan, di 2 Timotius 4 kan ada firman yang mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kadang saya lucu kalau ngeliat ya, seorang gembong narkoba, meskipun dia lahir dari Kristen, tapi hidupnya kan hancur-hancuran. Ketika meninggal, kenapa mereka kok kayaknya berani gitu pakai firman seperti itu? Kadang saya juga miris gitu, Mikana. Itu biarlah Tuhan Misalnya, yang Bang. menjadi hakimnya bang. Kalau di Itu- atas nisannya itu itu ditulis saya- seperti itu kan karena mereka mencintai Tuhan. Nah biarlah Ya, Tuhan yang makanya itu- menilai gitu loh bang. Yes, makanya Mikana, kita selalu beranggapan bahwa itu bukan Tuhan yang mereka yang nggak melakukan kehendak Tuhan, mereka yang menyimpang dari iman, tapi ketika mati mereka pakai kata-kata mutir yang indah itu kayaknya kurang tepat lah menurut saya, Mikana. Nggak boleh juga begitu bang ya. Kalau ada yang nulis seperti itu di atas nisan orang yang sudah meninggal keluarganya, itu hak mereka bang. Karena firman Tuhan itu untuk semua orang. Nah biar Tuhan yang menilai bang. Apakah memang selama hidupnya dia sudah beriman yang benar? Biarlah Tuhan yang menilai bang. Amin. Nah, ya Amin, itu biar karena Tuhan yang amin. menilai. Ngapain kita? Oh nggak pantas lah begini. Yang namanya Yes. juga mereka orang bukan nggak Kristen. pantas. Gimana? Bukan nggak pantas. Maksudnya kita jadi suatu presiden yang buruk bagi orang-orang dunia. Ngeliat ini selama hidup nggak ada sesuatu pun yang bagus dilakukan, matinya pun kesambar petir gitu istilahnya kan. Tapi ketika meninggal di batu nisan ditulis kata-kata yang begitu indah. Memelihara iman apa yang dipelihara? Kadang begitu. Bukan maksud saya menghakimi loh, Mikana. Ini sebagai suatu contoh aja. Ya itu hak mereka aja bang ya, biar Tuhan yang menilai. Tugas kita bang beritakan kebenaran.
Apalagi abang kan sudah tahu nama aslinya adalah Yahweh Yeshua HaMashiach. Tuhan menghendaki kita memuji memuliakan namanya yang kudus itu, bukan nama buatan dunia, helenisasi Amin. atau nama ilah bangsa-bangsa lain, begitu ya bang ya. Itu, Bang. Haleluya. Haleluya boleh dong Mekana ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah itu dia Masih makanya. oke ya. Ya iya dah. Yesus Kan itu Yeshua HaMashiach ya. Yesus Kristus itu kita ganti dengan Yeshua HaMashiach ya, Mekana ya. bukan diganti, kembali kepada nama aslinya. Justru dunia mengganti Oke, nama namanya asli menjadi Yesus Yeshua Kristus. Gimana HaMashiach sih? ya. Memang nama kita aja kalau diganti juga kan lucu, apalagi nama yang Maha Kudus, Maha Kuasa gitu ya. Iya. Saya kemarin sempat kan saya berdebat dengan kamu kemarin, seru kan? Tapi setelah saya menjelang tidur saya pikir juga, iya ini kan nama saya kalau diganti aja, misal Kokoron jadi Kakak Ron aja saya udah nggak suka loh, padahal cuma satu Jadi huruf. kokonut. Karena saya berpikir, makanya saya berpikir apalagi yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, yang Maha Kudus, yang Maha Suci, kalau namanya diganti sesuka-sukanya gitu, kayaknya saya sendiri merasa berdosa banget gitu, Mikana. Betul-betul. Jadi Mikana, terima kasih Turuh loh Hakodes sudah atas menuntun kamu, saudaraku. Turuh Hakodes yang saya memberikan mengucap kamu pencerahan, syukur, bukan saya. Mikana, kamu udah memberikan saya sedikit pencerahan. Kalau kata orang Islam sih hidayah ya. Kamu telah Bukan yang memberikan saya hidayah pencerahan. itu Roh Kudus, bukan saya. Amin, amin. Nah, itu Jadi- Tuhan Yesus jadi masih memberikan saya kamu mendap- hidayah dan pencerahan, bukan saya. Saya hanya memberitakan namanya, memasyurkan namanya. Amin. Jadi selebihnya biarlah Ruach HaKodes, yaitu Roh Kudus, yang menyentuh dan memberikan pencerahan dan hidayah kepada kalian semua. Amin. Amin. Haleluya. Nah, biarlah namanya Tapi semakin berkat- besar dan saya semakin kecil. Oh, haleluya. Amin. Amin. Thank you ya Mikana untuk bantu memberikan saya hidayah. Ya, Oh, bukan saya, bukan saya. Udah dibilang bukan saya. yang menyadarkan hidayah. saya, yang dipakai itu, yang dipakai Tuhan untuk memberikan saya pencerahan. Terima kasih Mikana. Ya, sama-sama, Bang. Biar Berterima Mikana kasih sama Bapak makin- Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan sama saya. Thank you ya. Ya. Semoga Mikana Cobalah kamu bilang, makin hari. terima kasih Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Itulah namanya yang mulia. Nah, begitu, Bang. Mikana, Nah, ya, Bang. thank you ya. God bless Ya, ya. sama-sama, Bang. Sukses Yahweh terus Yeshua ya. HaMashiach juga memberkatimu. Jangan Ya, Bang, goyah ya terima kasih. Mikana. Ya, makanya Tetap maju. nggak mungkin lah saya goyang. Ya, Amin. ya. Abang Ja- juga ja- semangat ya. Amin. Jadikan Tuhan sumber segalanya buat kita. Amin. Amin, amin. Oke, Bang. Haleluya. Semangat selalu ya. Saya mental dulu ya. Mikana, God bless. Iya, Bapak Yahweh memberkatimu. Semangat selalu, terima kasih Urban ya. Ya, begitu saudaraku ya, kalian kan sudah mendapatkan pengajaran di room ini, apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau kalian sudah tahu kebenaran, lakukan mulai sekarang. Panggil namanya yang benar, nama asli ya. Karena hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri ada keselamatan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Kisah para Rasul ayat 12 ya, tidak ada nama lain ya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam namanya. Siapa namanya, saudaraku? Yahweh Yeshua HaMashiach. Pengajaran apa Mikana? Apa yang tertulis dalam kitab suci? Kembali ke pola Ibrani, bukan mengikuti pola Arab dan pola Yunani. Karena orang Yunani sudah mengganti nama Tuhan menjadi Kurios Yesus Kristus. Padahal nama diri itu nggak boleh diganti, nggak boleh terjemahkan ya. Nama kita saja nggak boleh diganti seenaknya. Apalagi nama Tuhan. Karena yang menyelamatkan itu adalah Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan ilah-ilah yang lain. Sebab kalau kamu salah panggil nama, kamu salah alamat. Dan juga konsekuensinya sangat berat. Apabila kamu benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, maka kamu akan binasa. Itu firman Tuhan yang tertulis di Ulangan 8 ayat 19, bukan perkataan saya, tapi itu adalah firman Bapa Sang Pencipta. Karena dia adalah Elohim yang percemburu. Nah, tadi saja agama sebelah
comot-comot dari firman Tuhan, katanya Tuhannya maha pencemburu, padahal nggak ada dalilnya seperti itu. Suka kali ya comot-comot firman Bapak Yahweh. Oke lah saudaraku semuanya ya, terima kasih saudaraku yang sudah menyaksikan live ini. Sebelum kita mengakhiri live ini, kita berdoa dulu ya. Ya, bertobatlah saudaraku mumpung masih hidup ya. Karena ketika engkau meninggoy, sebagus apapun kain kafanmu, sebagus apapun jasmu dan gaunmu, sebagus apapun petimu, tidak akan pernah bisa membuat kamu masuk surga. Yang bisa membuat kamu masuk surga dan firdaus itu hanyalah Yeshua HaMasyiah.